Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, ahibba'i fillah rahimani Allahu wa iyyakum. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenal jati diri yang kedua, di mana pada pertemuan sebelumnya kami jelaskan urgensi jati diri. Pentingnya seseorang mengenal jati diri. Mengenal jati diri merupakan penting karena termasuk tuntutan syariat di mana seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pun dari dirinya sendiri. Semua akan mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dia lakukan. Selain itu, dengan mengenal jati diri, maka seseorang akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih menjelaskan tentang pertama hakikat jati diri, serta bagaimana kita agar bisa memiliki jati diri bagi yang belum memiliki, maupun menyempurnakan bagi yang belum sempurna pengenalan dirinya terhadap jati diri masing-masing. Maka kita mulai dari yang pertama, apa itu jati diri? Kita sudah sepakat bahwa jati diri itu penting. Mengenal jati diri itu penting. Lalu yang kita maksud jati diri seseorang itu apa? Apakah kehormatan? Kita katakan bukan. Jati diri dengan harga diri itu berbeda. Karena jati diri adalah kesadaran diri kita terhadap kondisi kita sendiri. Kita itu siapa? Potensi yang kita miliki itu apa? Itu namanya mengenal jati diri. Kita itu siapa? Potensi yang kita miliki itu apa? Kemudian yang kedua, selain kesadaran terhadap potensi kita, kondisi kita juga harus sadar akan tujuan hidup. Untuk apa kita ada? Tujuan kita itu apa? Dan yang ketiga adalah sadar juga, pemahaman juga terhadap cara menggapai tujuan hidup tadi. Kalau orang sudah sadar akan siapa dirinya, bagaimana kondisi dirinya, memiliki tujuan hidup dan faham serta tahu cara mewujudkan tujuan hidup dia, maka itu berarti seseorang telah memiliki jati diri. Poin yang kedua, lalu bagaimana kita mengenal jati diri kita? Kita sudah memiliki atau belum? Maka caranya nanti dengan menjawab 3 pertanyaan. Langkahnya dengan 3 langkah. Kalau kita bisa menjawab 3 pertanyaan nanti yang akan kita sebutkan dan jawabannya benar, maka berarti seseorang telah memiliki jati diri. Pertanyaan yang pertama adalah man ana? Siapa saya? Saya itu siapa? Yang kedua adalah ma hadafi? Tujuan hidup saya itu apa? Kalau bisa menjawab dan benar, maka dia mengenal jati diri atau memiliki jati diri. Dan yang ketiga adalah kaifa asiru? Bagaimana aku berjalan menempuh tujuan tadi untuk mewujudkan tujuan tadi. Itulah 3 pertanyaan utama. Jikalau kita mampu menjawab,
berarti kita sudah memiliki jati diri. Kita mulai dari yang pertama yaitu pertanyaan man ana. Siapa sih saya? Maka seharusnya jawaban yang betul adalah man ana. Jawabannya saya. Ana itu adalah satu makhlukun mukarramun. Makhluk Allah, ciptaan Allah yang Allah berikan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam," dan sungguh telah kami muliakan, berikan kemuliaan, kehormatan, kedudukan kepada manusia. Allah muliakan kita baik dari sisi penciptaan. Allah berikan kita akal. Allah berikan kita perkara-perkara yang khusus yang lebih yang membedakan antara manusia dengan hewan. Maka jangan sampai nanti kita sudah tahu kita manusia, ya jangan menghinakan diri sehingga lebih sesat daripada binatang. Yang pertama, makhlukun mukarram. Kita ini manusia yang Allah berikan kehormatan, kemuliaan. Yang kedua, siapa kita? Kita adalah amtaliku qudratin ha'ilatan. Saya memiliki kemampuan yang lebih, potensi yang besar. Maka nanti kalau pengen tahu potensi kita apa, di sini nanti akan ada beberapa pertanyaan nanti akan saya sampaikan di latihan. Mengenali potensi diri, kemampuan yang kita miliki. Maka nanti jawablah dengan memilih satu, sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ingat dalam menjawab, jawablah sesuai kondisimu, jujur pada diri kalian. Pertanyaannya ini. Contoh selalu cari solusi tapi tidak yakin dengan hasil. Jawaban SS sangat setuju, setuju, tidak tahu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Tulis centang, centang, centang. Berikutnya di jumlah. Yang dijawab SS berapa? Dihitung, tulis di sini. Yang S berapa? Tulis di sini. Lalu kalikan 2, katakan tadi. Yang dijawab dengan SS 5 kali 2, 10. Terus. Nanti total akan ada. Lah totalnya hasilnya seperti ini. Kalau nilai kalian 43 sampai 60, maka antum merupakan orang yang luar biasa, punya potensi besar. Nilai 25 sampai 42 sangat kreatif, 7 sampai 24 kreatif, min 13 sampai plus 6 sedang, min 31 sampai min 14 adalah lemah, terusnya sampai seperti ini. Ini yang merusak. Maka nanti hasilnya silahkan dikalikan, lihat kita termasuk yang mana. Lanjut, kembali ke tadi, siapa kita? Pertama, makhluk yang Allah muliakan. Kedua, memiliki potensi besar. Yang ketiga, dzu najdaini, punya 2 jalan. Allah berikan kita 2 pilihan. Jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Allah berikan kita kebaikan dan keburukan. Maka semua yang di hadapan kita nanti ada 2 jalan. Kita dihadapkan 2 pilihan. Memilih apa tidak. Baik atau buruk. Al-haq atau batil. Itulah manusia. Pasti diberikan 2 pilihan. Dan yang ketiga, siapa kita? Kita adalah qabilun lit-taghyir. Kita manusia itu bisa berubah. Katakanlah salah jalur, salah jalan, harusnya pilih A kok malah pilih B. Ingat, kita manusia yang bisa berubah. Oleh karena itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Keberuntungan dikembalikan kepada diri mereka sendiri. Beruntung kalau dia mampu zakkaha, mensucikannya, dan merugi kalau dia dassaha, mengotori jiwanya. Menunjukkan kepada kita, kita punya 2 pilihan dan kita bisa berubah.
Pengen beruntung, kita bisa mensucikan jiwa. Pengen merugi, maka bisa dan mengotorinya. Itulah pertanyaan yang pertama, man ana? Maka jawabannya kalau kita faham ini, kita sudah memiliki sepertiga dari jati diri. Makhluk yang mulia, lebih tinggi dari makhluk lainnya, maka jangan sampai kita hinakan melebihi hinanya hewan atau lebih sesat daripada binatang. Memiliki potensi yang lebih, dan yang ketiga memiliki dua jalan, dan yang keempat kita bisa berubah. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, mahadafi, apa tujuan saya? Sudah tahu siapa kita, lalu tujuan kita itu apa? Maka jawaban yang benar, hadafi, tujuan saya adalah, pertama, sebelum kita mengenal tujuan kita, yang pertama kita harus mengenal konsepnya dulu, bahwa likulli insanin hadafun. Setiap orang memiliki tujuan. Baik tujuannya benar atau salah, kembali ke manusia tadi, dihadapkan dua pilihan. Tujuan pun sama, pasti. Semua orang memiliki tujuan, memiliki cita-cita, memiliki harapan. Entah itu tujuannya benar, harapannya benar, ataukah salah. Tujuannya sesuai syariat atau menyimpang syariat. Tujuannya sesaat atau jangka panjang. Itu poin pertama. Poin yang kedua, ahdafuka au. Tujuanmu tadi perlu ditilik ulang. Semua manusia punya tujuan, akan tetapi itu tujuannya siapa? Cita-cita siapa? Ahdafuka, cita-citamu sendiri, atau kita terpaksa dituntun oleh orang lain, dipaksa oleh orang lain. Kita bisa mengilustrasikan sebagai gambar berikut ini. Ini contoh mainan. Kita lihat. Ini gambaran orang yang nggak punya tujuan. Dia ikut kanan, kiri, didorong orang, ditarik orang, ngikutin orang ke sini, kebanyakan ke kanan, kebanyakan ke kiri. Bukan tujuan dia sendiri. Berbeda yang ini. Dia punya cita-cita yang jelas. Dia punya keinginan yang jelas. Dia bisa memilih. Sir bi aklik. Jalan ikuti akalmu, tujuanmu, bukan akal orang lain. Poin yang ketiga lalu, manusia itu punya al-hadaful asas, tujuan utama. Dan juga punya al-hadaful marhaliyah, tujuan yang tidak utama. Tujuan sementara, tujuan setiap tahapan. Contoh misalnya, tujuan utama itu banyak juga. Tujuan utama kita hidup ya tentunya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi harus punya tujuan yang marhaliyah, tahapan, bertahap. Kita harus punya target ketika usia SMP, ibadah saya apa. Nanti SMA saya tingkatkan, yang saya tambah apa. Ketika kuliah, ibadah saya yang saya tambah apa. Itu namanya al-hadaf marhaliyah. Tujuan utama beribadah kepada Allah. Atau misalnya tujuan utama yang bersifat duniawi juga boleh. Katakanlah ingin menjadi dokter. Tujuan, al-hadaful asas. Akan tapi tujuan tadi punya al-ahdaful marhaliyah, tahapannya apa? Kalau saya punya tujuan utama menjadi dokter, maka ketika SD ngapain? Ketika SMA saya masuk kuliah apa? Ketika SMA masuk jurusan apa? Ketika kuliah mengambil apa? Lalu setelah lulus mengapain? Kalau cita-cita menjadi da'i misalnya, utama, lalu apa yang ditempuh? Itu namanya hadafi, harus jelas. Semua dari kita punya tujuan. Ingat, tujuan tadi adalah tujuan kita. Jangan pernah kita dipaksa oleh orang lain kalau ingin berhasil. Dan rinci lagi, tujuan utamanya apa? Tujuan
yang bertahap untuk mewujudkan tujuan utama itu apa. Maka nanti kalau pengen menyusun tujuan ini beberapa contoh cara menyusun tujuan biar kita betul-betul bisa hidup dengan terarah, pasti, sehingga apa yang kita cita-citakan terwujud. Kalau kita punya cita-cita untuk beribadah kepada Allah pun terwujud. Maka tujuan tadi min ahammi ma'ayiri al-hadaf, di antara ma'ayir, tolak ukur tujuan yang betul. Kalau pengen menulis tujuan kita, harus wadih, jelas tujuannya. Muhaddad, tertentu. Katakanlah tujuan menghafal Al-Quran, jelas. Yang dihafal apa? Muhaddad, tertentu. Berarti 30 juz. Muakkad, harus jelas waktunya. Katakanlah 3 tahun di aliyah saya hafal Al-Quran 30 juz. Qabilun lil qiyas, bisa diukur. Tapi kalau orang, saya pengen baca buku, tidak bisa diukur. Buku apa? Berapa tahun? Tolak ukur berhasil apa tidak. Tapi kalau tadi saya pengen menghafal Al-Quran 30 juz selama 3 tahun, bisa kita ukur. Di aliyah 3 tahun dengan 30 juz tercapai apa enggak ya? Enggak tercapai, berarti tujuan saya belum terwujud. Itu contoh cara menyusun tujuan. Sekarang latihan, laka hadafan. Mulai, tulis cita-cita kita apa, tujuan kita apa. Baik tujuan utama untuk beribadah kepada Allah, menggapai ridha Allah, maupun tujuan-tujuan kita ketika hidup di dunia ini. Kemudian ikhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum, pertanyaan yang ketiga terakhir, agar kita tahu jati diri kita. Pertama bisa menjawab man ana, siapa saya. Yang kedua, apa tujuan saya. Berikutnya, kaifa asiru, bagaimana saya berjalan. Bagaimana saya menempuh tujuan tadi. Bagaimana usaha saya agar tujuan saya tadi tercapai, terwujud. Maka yang pertama kita harus memahami bahwa al-waktu. Kita berjalan dibatasi oleh waktu. Kalau tadi yang memiliki cita-cita menggapai ridha Allah, mendapatkan surga Allah, ingat, kamu punya waktu yang terbatas. Paling pol 60, 70, 80 tahun. Kalau pengen menjadi dokter pun terbatas. Untuk kuliah ada batasannya. Kalau pengen kuliah ke Madinah pun ada waktu. 5 tahun ijazah tidak bisa lagi digunakan mendaftar di Madinah. Maka ingat, tujuan kita dibatasi oleh waktu. Usaha kita dibatasi oleh waktu. Maka jangan pernah kita menyepelekan waktu. Waktu tidak pernah basa-basi dengan kita. Kalau memang ajal sudah datang, maka tidak mungkin ditunda 1 detik pun. Yang kedua, dalam menempuh atau menggapai tujuan tadi, kita punya mahattatut tawakuf, terminal-terminal pemberhentian. Punya tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang kita berhenti di situ untuk mencari bekal atau sekedar istirahat. Contoh kembali tadi, tujuan kita mendapatkan surga Allah. Kita punya banyak terminal di sini. Ketika kandungan itu, kita seibaratnya berhenti di terminal. Ketika kita lahir masih kanak-kanak, itu terminal. Ketika kita sudah dewasa, maka terminal gimana kita bisa mencari bekal untuk kehidupan selanjutnya. Yaitu kehidupan di alam barzakh. Kemudian kehidupan di alam akhirat ketika kita dibangkitkan oleh Allah setelah hari kiamat. Dan seterusnya. Kita punya mahattatut tawakuf, harus kita maksimalkan tatkala berhenti di sebuah terminal, kita harus maksimalkan. Contoh pengen menjadi dokter. Ketika SMA itu tawakuf, mahattatut terminal itu untuk mengambil nafas, untuk mencari bekal. Ketika kuliah terminal lagi, berhenti lagi mencari bekal lagi. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga,
Ingat, dalam menggapai tujuan tadi, mewujudkan tujuan tadi, akan banyak awaiku, rintangan, hambatan, kendala, problem. Itu pasti. Sebagai gambaran misalnya ini. Ada kuda. Suatu hari terdapat seekor kuda yang terperosok ke dalam suatu sumur tua yang sudah kering. Berapa orang pun melihat, berpikir bahwa sudah tidak mungkin untuk menolong. Sumurnya dalam, kering, kuda pun sudah tua. Biaya untuk menyelamatkannya pun sangat besar. Maka mereka memutuskan untuk menutup sumur tersebut dan mengubur kuda itu hidup-hidup agar bangkainya tidak mengganggu dan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Maka ternyata mereka mulai mengubur sumur dengan tanah, namun setiap tanah yang mengenai punggung kuda, maka kuda tadi membuangnya ke bawah dan kakinya ia pindahkan ke atas tanah tersebut, dijadikan pijakan. Terus, semakin banyak tanah yang dilemparkan untuk menutup sumur tersebut, justru semakin membuatnya semakin tinggi dan mendekati bibir sumur tersebut. Akhirnya bisa keluar dalam kondisi hidup. Apa yang bisa kita petik pelajaran tadi? Bahwa kuda tadi menghadapi kendala yang kadang-kadang seolah-olah bisa mengancam jiwa seseorang. Kita pun sama, untuk menggapai tujuan hidup kita, itu banyak rintangan, banyak cobaan. Maka jangan pernah putus asa, pasti akan ada solusi di balik kesulitan yang kita hadapi. Dan yang terakhir, tahwilul masar. Kita bisa merubah jalan. Kalau memang kita salah jalan, bismillah, ada kesempatan untuk taubat. Ada kesempatan untuk memperbaiki. Ada kesempatan untuk bangkit lagi setelah jatuh. Maka ini ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum, boleh saya katakan kita bisa dianggap sudah mengenal jati diri kalau bisa menjawab man ana dengan jawaban yang benar. Ma hadafi dengan jawaban yang benar. Kaifa asiru, bagaimana mewujudkan tujuan tadi, bisa menjawab dengan benar, maka itu berarti kita sudah mengenal dan memiliki jati diri kita. Demikian, wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dunia maupun akhirat kita kelak. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.